Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Apakah Anda suka, senang memberikan persembahan? Bagi orang yang beriman kepada Tuhan, sudah pasti sering sekali memberikan persembahan. Orang beriman memberikan persembahan sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Orang beriman memberikan persembahannya untuk mempererat hubungannya dengan Tuhan. Dan itu adalah bentuk komitmen yang indah dengan Tuhan. Tetapi apakah Anda perhatikan bahwa pertama kali persembahan dilakukan di atas muka bumi ini, yang tercatat tentunya, itu bermasalah. Mari kita ikuti Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 5. Dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, ini sungguhlah penting untuk kita perhatikan. Di sini diceritakan bahwa Kain dan Habil menjalankan ibadah mereka. Mereka memberikan persembahan korban. Tetapi timbul masalah, yaitu persembahan Habil diindahkan, dihargai, diterima Tuhan. Tetapi persembahan Kain, sang kakak, tidak diindahkan Tuhan. Mengapa? Karena penyimpangan dalam soal tata cara pemberian korban persembahan. Karena korban persembahan adalah suatu sistem ibadah yang Tuhan tentukan. Itu adalah jalan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi manusia. Itu hanya akan benar kalau ada darah binatang korban yang tercurah. Itu hanya akan benar kalau pemberi korban persembahan itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu hanya akan benar kalau ada disertai penyesalan atas keberdosaannya. Itu hanya akan benar kalau kerinduan untuk diampuni, ditebus, dan diubahkan oleh kasih Tuhan. Itu hanya akan benar kalau disertai keyakinan keselamatan bukan pada usaha manusia, tetapi oleh iman kepada Mesias, Anak Allah, Juru Selamat, Yesus. Jelas Kain menolak sistem persembahan korban yang Tuhan tentukan. Dia memiliki ide yang berbeda. Ide yang dia rasa lebih brilian. Dia merasa ibadahnya kepada Tuhan akan lebih hebat apabila dia memberikan korban persembahan dari hasil tanah yang dikerjakannya. Ide hebat, tetapi sayangnya itu adalah bentuk penolakan kepada petunjuk Tuhan. Saudara, apakah Anda suka beribadah kepada Tuhan? Sudah tentu. Tetapi ternyata tidak semua ibadah diindahkan Tuhan. Seberapapun hebatnya, besarnya, dahsyatnya, meriahnya, mahalnya ibadah yang kita bawakan kepada Tuhan dan yang kita ciptakan, tetapi apabila itu tidak sesuai dengan kehendak dan petunjuk Tuhan, itu adalah sia-sia. Persepuluhan mungkin adalah salah satu bentuk ibadah yang sering disimpangkan. Banyak orang yang setia memberikan persembahan persepuluhan, tetapi sekarang ini ada banyak yang merasa punya ide brilian. Arahkan saja persepuluhan kita ke tempat yang lain. Gereja sudah banyak uang. Sering disalahgunakan. Ini kan untuk keperluan pekerjaan Tuhan juga. Ada nih proyek yang penting. Saudara, berapapun yang kita berikan dan korbankan, kalau itu di luar sistem yang Tuhan tentukan, itu sia-sia. Marilah kita beribadah kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan. Mungkin itu nampaknya sederhana, tetapi itu keren.